Halo, selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Sekarang kita bahas ya, kan tugasnya sampai 44 ya. 41 tentang ruang vektor, 42 itu subruang, 43 itu bebas linier, 44 koordinat dan basis. Nah, kita review dulu karena kalian sudah ada tugasnya, berarti sudah baca kan, karena untuk ngerjain tugas harus baca dulu. Nah, jadi saya flashback sebentar aja, review sebentar. Terus kalau di tengah-tengah kalian ada yang mau tanyakan, boleh langsung bilang ya. Oke, ruang vektor itu apa sih? Ruang vektor itu himpunan. Ya. Sebuah himpunan yang dilengkapi dua operasi. Jadi, ada sebuah himpunan V dilengkapi dua operasi. Di sini disebut operasi penjumlahan, yang satunya operasi perkalian skalar. Nah, jadi himpunan V dilengkapi dengan dua operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Kalau memenuhi beberapa sifat, tepatnya 10 sifat, maka V ini baru disebut sebagai ruang vektor. Ya. V. Jadi ruang vektor itu apa? Himpunan sebenarnya. Ya. Nah, yang dihimpun apa? Bisa macam-macam, ya, bisa sembarang. Namanya himpunan kan yang dihimpun bisa macam-macam ya. Terus himpunan itu dilengkapi dengan dua operasi. Operasinya berlaku 10 sifat ini, nah, maka dia membentuk ruang vektor. Nah, ruang vektor tidak selalu berbentuk vektor ya. Nanti kita akan tunjukkan bahwa matriks itu juga merupakan ruang vektor, walaupun dia matriks. Tidak cuma matriks, fungsi itu juga ternyata ruang vektor. Ya. Nah, lanjut ya. 10 sifat ini apa aja? 10 sifat ini adalah kalau U, V itu di dalam V, maka penjumlahannya harus ada juga di dalam V. Ini dikenal dengan sifat ketertutupan. Ya. Kalau ngambil 2 di V, nah, 2 yang diambil tadi kalau dijumlahin, hasilnya harus ada di V juga. Makanya tertutup. Yang 2 ini namanya sifat komutatif, 3 ini asosiatif, ya. 4 ini adalah identitas penjumlahan. Siapa yang jadi identitas? Nolnya. Ya. Nol ini sebagai identitas di operasi penjumlahan. Ini sifat ini. Kemudian yang 5 ini disebut sebagai inverse di penjumlahan. Ya. Setiap U selalu ada inverse-nya. Siapa inverse-nya? Min U. Sehingga berlaku U tambah min U sama dengan identitas. Yang keenam ini disebut sebagai sifat tertutup terhadap operasi perkalian skalar. Kalau yang satu tadi tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ya. Jadi ambil sembarang skalar, K-nya belum tentu di V, ya. K-nya sembarang skalar nih. K-nya sembarang skalar di field, ya biasanya skalarnya itu di field lapangan. Terus U-nya ada di V. Nah, bayangkan K ada di himpunan lain, U-nya ada di V, tapi K kali U hasilnya harus ada di V. Ya. Berarti kan K-nya tidak harus di V ya. Kalau yang ini kan bedanya U dan V dua-duanya harus di V, dijumlahin harus hasilnya harus ada di V juga. Nah, beda yang ini. Kalau yang ini K-nya nggak dibilang nih K anggota V. Nah, K-nya cuma bilang skalar, ya. Anggota field, lapangan. Sembarang skalar dikalikan U hasilnya harus di dalam V juga. Ini sifat tertutup terhadap perkalian skalar, yang ini tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang nomor 7 ini sifat distributif skalar. Yang nomor 8 distributif vektor, yang didistribusikan vektor. Nomor 9-nya asosiatif skalar. Nomor 10 identitas di operasi perkalian skalar. Siapa identitasnya? Satu ini. Satu ini sebagai identitas di operasi perkalian skalar. Nah, jadi memenuhi 10 sifat ini. Sekarang coba kita cek. Untuk menunjukkan apakah sebuah himpunan dengan dua operasi itu ruang vektor, gimana caranya? Ada 4 step. Yang pertama, diidentifikasi bahwa V itu objeknya, ini nggak harus vektor ya, nanti ke depan kita nggak harus vektor. Pokoknya himpunan aja ya. Yang kedua, identifikasi operasi penjumlahan sama perkalian skalarnya yang berlaku di V. Harus jelas penjumlahannya gimana, perkaliannya gimana. Yang ketiga, ya, verifikasi semua aksioma, ini disebut aksioma ya, aksioma ruang vektor. 1, 2, 3, sampai 10 ini aksioma. Terus, nah ini, jadi cuma 3 sih, bukan 2 sebenarnya. Pastikan V-nya nggak kosong.
V-nya ini nggak boleh kosong. Non-empty set. Jadi V-nya nggak boleh kosong. Terus yang kedua, harus jelas siapa operasi penjumlahan dan perkalian skalarnya. Nah, terus yang ketiga, 10 sifat ini harus berlaku. Kalau ada satu saja nggak dipenuhi, maka dia gagal disebut ruang vektor atau gagal membentuk ruang vektor. Contohnya misalkan ini ruang vektor 0. Ya, ruang vektor 0. Siapa V-nya? V-nya itu cuman berisi vektor 0. Ya, dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Ya. Ini V-nya. Ini ruang V-nya yang ini ya. Dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar, dia membentuk ruang vektor. Kenapa? Coba. Yang pertama, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Karena V-nya isinya cuma 0, 0 ditambah 0, ya 0, ada di sini juga kan. Terus 0 tambah 0 sama dengan 0 tambah 0. Komutatif. Ya. Yang ketiga, asosiatif, karena anggotanya cuma 0 saja, berarti 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0 tambah 0 tambah 0. Ya. 3 juga berlaku. Ada objek 0 disebut zero vektor, sedemikian ini berlaku ini. Ya, karena anggotanya cuma 1, 0 tambah U ini berarti mau nggak mau harus 0. Ya, sama dengan 0, sama dengan dia sendiri berarti kan. Sama dengan U sendiri, U-nya 0 juga. Ini sebagai identitas juga. Ya. Berarti berlaku. Nomor 4. Nomor 5, inverse-nya siapa? Inverse-nya 0, ya 0 sendiri ada di sini juga. Ya, 0 tambah 0 sama dengan 0, berarti mereka saling inverse. Ya. Identitasnya 0, terus sembarang skalar kali U, U-nya kan cuma 0, berarti sembarang skalar kalikan 0, hasilnya pasti 0, ada di sini juga, berarti tertutup terhadap perkalian skalar. Terus ini asosiatif, ini distributif, ya. Karena U dan V-nya itu adalah 0, ya. Kan ini anggotanya cuma 0 ya, berarti U sama V-nya cuma 0. Ya, pasti berlaku ya, 7 berlaku, 8 juga berlaku, 9 berlaku, 10 juga berlaku. Jadi ini membentuk ruang vektor. Nah, dia disebut zero vector space atau null space ya. Null space, ruang vektor 0. Zero vector space. Terus habis itu ini Rn. Rn ini vektor ya yang biasa kita kenal, R2, R3, R4 sampai Rn. Ini bentuknya vektor ya. Vektor U, ini vektor V ya. Nah, sekarang V2 misalkan. V2 itu isinya adalah Rn dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa. Ini V1. Dia ternyata membentuk ruang vektor juga. Ya, operasi penjumlahannya ini, operasi perkalian skalarnya ini. Ya, dia nggak kosong. Nah, coba V1 tadi, kan kita harus ada 3 step ya untuk membuktikan dia ruang vektor. Yang pertama dia harus dibuktikan nggak kosong. Ini V1 kosong nggak? V1 kan himpunan kosong. Kenapa? Karena ada 0 anggota V1. Jadi bukan himpunan kosong. Terus memenuhi 10-10-nya. Habis itu apa lagi langkah berikutnya tadi? Nah, operasi penjumlahan dan perkalian skalar ini juga udah jelas. Ya, penjumlahan perkalian biasa. Nah, yang V2 sama juga. Kita buktikan dulu V2 nggak kosong. Siapa yang nggak? Yang pasti ada di Rn siapa? Ini vektor 0 ya, 0 anggota Rn. Jadi kesimpulannya V2 bukan himpunan kosong. Nah, terus yang kedua, operasi penjumlahan perkaliannya juga udah didefinisikan jelas, penjumlahan vektor, perkalian skalar vektor. Ya, terus habis itu memenuhi 10-10-nya. 10 aksioma. Dipenuhi, ya. Coba. Sekarang kita ngomongnya vektor ya. Vektor Rn ditambahkan vektor Rn, hasilnya itu Rn juga nggak? Ya, jelas ya. Ini tertutup. Vektor itu komutatif, dia juga asosiatif. Identitas penjumlahannya adalah vektor 0. 0 semua sebanyak n. Terus kalau inverse-nya U berarti min U. Jadi kalau punya U1, U2, terus sampai UN, berarti inverse-nya adalah min U, yang itu sama dengan min U1, min U2, sampai min UN.
Ya. Jadi inversnya ada, sembarang skalar dikali U, hasilnya, nah, K-nya skalar, U-nya Rn. Skalar kali Rn, hasilnya Rn kan? Nah, di dalam V. V-nya ini Rn. Ya. Terus faktor itu sifatnya juga distributif, skala dan vektor. 8, 9, 10 ini berlaku di vektor ya. Jadi memenuhi 10 aksioma. Kesimpulannya ini adalah ruang vektor. Rn itu adalah ruang vektor. Terus misalkan lagi matriks. Nah, ini V-nya adalah matriks 2 kali 2. Jadi saya punya lagi misalkan V3 isinya adalah himpunan semua matriks 2 kali 2 dengan operasi penjumlahan matriks dan perkalian matriks 2 kali 2. Nah, ini juga membentuk ruang vektor. Pertama dicek dulu V3 ini bukan himpunan kosong ya. Kenapa? Karena pasti 0, 0, 0 ini pasti ada di ini anggota M22 matriks 2 kali 2 sehingga V3 bukan himpunan kosong. Terus yang kedua operasi penjumlahan sama perkaliannya sudah didefinisikan. Ini penjumlahannya, ini perkalian skalarnya, itu sudah jelas operasinya. Nah, nomor 3 nih, nomor 3 dicek 10 aksiomanya berlaku enggak? Coba 10 aksioma berlaku enggak? Matriks 2 kali 2, kalau ditambahkan matriks 2 kali 2, hasilnya tetap 2 kali 2 enggak? Ya, berarti tertutup. Matriks itu penjumlahannya sifatnya komutatif, benar. Matriks itu juga asosiatif, ya kita tahu, bisa dibuktikan sendiri. Nanti buktikannya gimana? Nggak boleh pakai kata-kata ya. Buktikannya gimana? Ini saya kasih contoh buktikan yang lengkap ya. Buktikan 10 aksiomanya secara lengkap. Ini. Jadi misalkan U sama dengan U1, U2, U3, U4. Terus ini anggota M22. Habis itu V-nya adalah V1, V2, V3, V4. Ini juga anggota M2 kali 2. U tambah V berarti sama dengan U1, U2, U3, U4 ditambah V1, V2, V3, V4. Maka hasilnya adalah U1, V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, U4 tambah V4. Nah, ini hasilnya di 2 kali 2. Berarti U tambah V-nya anggota 2 kali 2. U tambah V-nya anggota matriks 2 kali 2. Jadi tertutup. U tambah V-nya anggota 2 kali 2. Ya. Terus yang kedua, komutatif. U tambah V-nya ini, nah sekarang kita tinggal cari V tambah U. V tambah U berarti sama dengan V1, V2, V3, V4 ditambah U1, U2, U3, U4. Jadi hasilnya adalah V1 tambah U1, V1 tambah U1, V2 tambah U2, V3 U3, V4 U4. Nah, ini kan sama dengan itu. Ini sama dengan ini, dibalik. V1 tambah U1 kan sama dengan U1 tambah V1. V2 tambah U2 sama dengan U2 tambah V2. Ya. V3 tambah U3 sama dengan U3 tambah V3. V4 U4 sama dengan U4 V4. Jadi, V tambah U sama dengan U tambah V. Ini berlaku. Yang nomor 3, caranya sama, kalian tinggal definisikan lagi yang W. W-nya berarti W1, W2, W3, W4. Terus buktikan nih. Buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Cara buktikannya sama kayak ini. Nomor 2 kan buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya. Nomor 3 juga sama. Nomor 4, buktikannya gimana? Ada faktor 0. Ya. Faktor 0-nya siapa? Faktor 0-nya adalah 0, 0, 0. Nah, sedemikian sehingga ini anggota matriks 2 kali 2. Sedemikian sehingga 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U. Nah, buktikan ini gimana? Ya sama, berarti tuliskan matriks 0 di sini sama matriks U yang ini.
Nah, buktikan dia sama dengan ini, buktikan dia sama dengan U. Ya. Jadi harus dibuktikan gitu satu-satu. Inverse-nya, inverse-nya berarti kalau U-nya ini, maka min U-nya adalah min U1, min U2, min U3, min U4. Sehingga U tambah min U sama dengan 0. U tambah min U sama dengan 0 juga harus dibuktikan. Ya. U-nya tuliskan matriknya di sini, min U-nya tuliskan matriknya di sini, tunjukkan dia sama dengan matrik 0. Ya. Perkalian skalarnya, nah ini perkalian skalarnya berarti gimana? Jadi K U sama dengan K kali 1 U2 U3 U4 itu sama dengan K U1 K U2 K U3 K U4. Nah, ini anggota matrik 2 kali 2. Berarti karena KU-nya anggota matrik 2 kali 2, berarti KU-nya ada di V. V-nya tadi kan matrik 2 kali 2. V-nya tadi adalah matrik 2 kali 2. Berarti tertutup. Ya. Tertutup. Nah, 7, 8, 9, 10 sama caranya dibuktikan kayak nomor 2 dan 3. Yaitu ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ya. Jadi gitu, harus semuanya dibuktikan. Nah, lanjut. Jadi ini adalah ruang vektor, padahal dia bentuknya matriks. Ya. Nah, itu tadi kalau matriknya 2 kali 2. Ternyata nggak cuma 2 kali 2 ya. M matrik M kali N itu juga ternyata membentuk ruang vektor. Bisa dicek sendiri nanti, caranya sama. Cara ngeceknya gimana? Ada 3 step. Buktikan dia nggak kosong. Ya. Terus harus jelas operasi penjumlahannya siapa, pengurangannya siapa, sama buktikan 10 aksiomanya dipenuhi. Nah, ini ada lagi nih, coba. Fungsi bernilai real, itu ternyata juga membentuk ruang vektor. Padahal ini bukan vektor kan? Ya. Jadi, saya kasih contoh. Misalkan saya punya V4 sama dengan himpunan fungsi-fungsi. V adalah himpunan fungsi bernilai real yang terdefinisi di setiap X pada interval min tak hingga sampai tak hingga. Nah, fungsi-fungsi dengan operasi penjumlahan fungsi dan perkalian fungsi, nah, itu ternyata juga membentuk ruang vektor. Penjumlahannya gimana? Penjumlahannya didefinisikan ini, perkaliannya didefinisikan ini. Ya. Pertama, kita buktikan dulu kalau V-nya nggak kosong. Ya. V-nya nggak kosong. Siapa? Kita punya Fx sama dengan X. Fx sama dengan X itu adalah fungsi bernilai real ya, yang terdefinisi di setiap X dari interval min tak hingga sampai tak hingga. Jadi Fx sama dengan S itu anggota dari CF, sehingga kesimpulannya V4 bukan himpunan kosong. Lanjut, yang kedua, operasinya jelas ini. Terus yang ketiga, 10 aksioma. Aksioma yang pertama, nah ini jelasin ya. Aksioma 1 dan 6 tertutup ya. Kalau fungsi aksioma 1 sama 6 kan ketertutupan ya. Tertutup terhadap operasi penjumlahan dan tertutup terhadap operasi perkalian. Jadi aksioma nomor 1 dan 6 ini dikenal dengan aksioma ketertutupan. Lanjut, aksioma 1, 6 ini tertutup. Ya, dipenuhi. Kenapa? Karena otomatis kalau kita menjumlahkan dua fungsi yang terdefinisi di setiap X di interval ini, maka penjumlahan dan perkalian skalarnya pasti juga terdefinisi. Ya. Di setiap X di interval itu. Jadi 1 sama 6 pasti berlaku. Terus aksioma 4. Aksioma 4 itu bilang apa? Aksioma 4 itu kita lihat. Aksioma 4 itu tentang identitas. Identitasnya siapa? Identitasnya adalah fungsi identitasnya adalah siapa? Fx yang sebagai nolnya siapa? 0x-nya adalah x. Ya. Fungsi 0x sama dengan x ini adalah sebagai fungsi, bukan 0x sama dengan x, tapi 0x sama dengan 0. Setiap fungsi,
0x sama dengan 0 adalah fungsi yang memetakan semua x ke 0. Ya. 0x sama dengan 0 adalah fungsi yang memetakan semua x ke 0. Ya. Nah, ini identitasnya. Kenapa? Karena setiap fx ditambah 0x hasilnya selalu fx ditambah 0. Karena 0x sama dengan 0, berarti ini ditambah 0, berarti sama dengan fx ditambah 0, berarti sama dengan fx. Ya, jadi identitas. Identitasnya adalah 0x sama dengan 0. Lihat, identitasnya juga anggota f kan? Identitasnya berupa fungsi juga. Ya. Identitasnya berupa fungsi juga. Aksioma 5. Aksioma 5 itu apa? Inverse-nya. Nah, kalau fx, berarti inverse-nya adalah min fx. Nah, tinggal negatifnya. Terus aksioma 2, 3, 8, 9, 10. Jadi juga berlaku ya, karena sifat-sifat fungsi itu komutatif, asosiatif, begitu ya. Jadi, himpunan yang isinya fungsi-fungsi itu juga ternyata membentuk ruang vektor. Ya. Padahal dia bukan vektor. Nah, terus contoh yang bukan ruang vektor gimana? Nah, ini contoh yang bukan ruang vektor adalah ini. Kalau saya punya V ya sama dengan R2 dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Ya. Tapi penjumlahannya didefinisikan ini. U tambah V-nya didefinisikan karena dia R2, berarti U1 tambah V1, U2 tambah V2. Ya. Tapi perkaliannya didefinisikan sebagai K kali U sama dengan K U1, 0. Nah, jadi boleh ya mendefinisikan. Nah, pertama dibuktikan dia nggak kosong ya. Siapa yang nggak kosong? 0, 0. Ini anggota R2. Jadi kesimpulannya V bukan himpunan kosong. Terus yang kedua operasinya udah ada, ini jelas didefinisikan sama soal. Ini operasinya. Nah sekarang kita cek nomor 3. Langkah yang ketiga itu kita cek 10 aksioma. 10 aksiomanya berlaku nggak? Kalau ada 10 aksioma. Yuk kita cek apa 10 aksioma itu berapa. Nah ini kan kita lagi ngomongin R2 ya. R2 ditambah R2 hasilnya pasti R2 kan? Jadi tertutup. Vektor itu komutatif, dia juga asosiatif. Nolnya siapa? Nolnya itu berarti sama dengan ini. Ya. Sehingga ini tambah ini, apapun I-nya, sama dengan ini. Terus inverse-nya, kalau U-nya itu adalah U1, U2, maka inverse-nya adalah min U1 dan U2. Sehingga ini tambah ini, hasilnya sama dengan ini. Berarti terbukti ini benar. Yang keenam, K kali U, itu hasilnya di V, ya selalu ya, benar. K kali U sama dengan K kali U1, U2. Berarti sama dengan KU1, KU2. Ini anggota R2. Nah, KU-nya anggota R2. Jadi dia tertutup. R2-nya kan V, V-nya kan R2. Jadi KU-nya ada di V. Terus KU tambah V sama dengan KU tambah KV, ini bisa dicek sendiri. Ini benar. Sebentar. Ya, ini benar. Terus, nah ini coba nih, kita cek. KU tambah V sama dengan KU tambah KV enggak? Nah, kita cek. KU tambah V apakah sama dengan KU tambah KV? Ya. U-nya udah ini. Nah, V-nya adalah V1, V2. Nah, ini yang sebelah kiri. K sama dengan U1, U2 tambah V1, V2. Ya. Jadi K sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2. Ya. Berarti hasilnya sama dengan siapa?
yang sebelah kiri. Ini kita buktikan yang luas sebelah kiri dulu ya. Nah, berarti sama dengan K U1 tambah V1, 0. Ya, kenapa 0? Karena dia mendefinisikannya gini kan. K kali U sama dengan KU1, 0. Ini kalau saya jabarkan, K kali U1, U2, sama dia dijabarkan jadi KU1 KU1, U2, hasilnya adalah KU1, 0. Ya, ini kan sama dengan ini kan. Nah, ini K kali ini hasilnya berarti ini kan. Ini sama, berarti ini sama dengan KU1, KV1, koma 0. Nah, ini yang ruas kiri. Ya, kita baru buktikan yang ruas kiri. Ruas kiri sama dengan ini. Sekarang kita cek yang ruas kanan. Yang ruas kanan itu KU tambah KV, berarti sama dengan KU1 U2 tambah KV1 V2. Ini hasilnya adalah KU1 0 ditambah KV1 0. Itu sama dengan KU1 tambah KV1 0. Oh, masih sama ya, jadi nggak masalah. KU tambah V sama dengan KU tambah KV, ini masih benar. Ruas kirinya ini, ruas kanannya ini. Ya, masih berlaku. Ya, itu berlaku nomor 8. Nomor 8 ini sudah kita tambahkan KU. Ini sama juga ya, berlaku. Tidak berlaku yang salah ini. Ya. Yang salah itu yang nomor 10, aksioma 10. Coba kita lihat. 1 kali U, kan harusnya sama dengan U kan. Tapi tadi sudah didefinisikan bahwa 1 kali itu sama dengan 1 kali 1 U2. Hasilnya adalah 1 U1, 0. Sama dengan U1, 0. Nah, ini tidak sama dengan U1, U2 yang sama dengan U. Jadi 1 U-nya tidak sama dengan, padahal di sini 1 U harus sama dengan U. Ya. Jadi himpunan ini R2 yang didefinisikan operasinya seperti ini. Penjumlahannya ini, perkalian ini, dia tidak membentuk ruang vektor karena gagal di aksioma 10. 1 kali U kan hasilnya harusnya U. Nah, tapi dia nggak jadi U. 1 kali U hasilnya adalah U1, 0. Jadi ini bukan ruang vektor ya. Terus ada lagi ruang vektor tak biasa. Ruang vektor tak biasa ini gimana? Operasi penjumlahannya itu didefinisikan sebagai perkalian. Operasi perkalian skalar yang didefinisikan sebagai pangkat. Ya. Ini juga membentuk ruang vektor. Ya, contohnya siapa? V-nya adalah himpunan bilangan real positif. Nah, berarti kan bilangan real itu kan skalar ya, bukan vektor ya. Nah, tapi ternyata dia juga membentuk ruang vektor. Coba kita cek ya. Kita cek V-nya ini sudah ada di video saya ya. Contoh-contoh ini sudah saya jelaskan. Sudah belum? Halo? Sudah ya. Nah, kita bahas latihan. Ini coba lihat. V-nya ini ya. V-nya adalah himpunan pasangan terurut bilangan real. Nah, berarti kita boleh anggap V-nya itu R2 ya.
Dengan operasi penjumlahannya didefinisikan ini, operasi perkalian skalanya didefinisikan ini, dia membentuk ruang vektor nggak? Kalau iya, berarti harus terbukti semua. Kalau enggak, yang mana yang enggak terbukti? Yang enggak terbukti di sini ya, di yang ke-10. Yang enggak terbukti yang di operasi yang ke-10, yaitu apa? Aksioma yang ke-10 tadi bilang apa? 1 kali U harus sama dengan U. Nah, ini didefinisikan 1 kali U sama dengan 1 kali U1, U2. Jadi menurut ini hasilnya itu harusnya sama dengan 0 kali U2. Nah, ini tidak sama dengan 1 U2 yang dia tidak sama dengan U. Ya, jadi 1 U-nya tidak sama dengan U. Jadi dia nggak memenuhi aksioma ke-10. Jadi V yang seperti ini yang gimana? Ya, V yang R2 dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Penjumlahannya seperti ini, perkalian skalarnya seperti ini, dia tidak membentuk ruang vektor. Kalau ini, nah ini coba. Penjumlahannya itu U1 tambah V1 tambah 1, U2 tambah V2 tambah 1. Ini membentuk ruang vektor enggak? Kalau membentuk ruang vektor berarti 10 aksioma harus benar. Kalau enggak, berarti yang mana yang membuat dia tidak terpenuhi? Ya. Apa? Yang mana? Aksioma yang keberapa yang enggak terpenuhi? Atau terpenuhi semua? Nomor 2. B-nya sama R2, cuman operasinya diganti ini dan ini. Penjumlahannya ini, perkaliannya ini. Dia membentuk ruang vektor enggak? Membentuk ruang vektor enggak? Kalau enggak, apa yang membuat dia gagal? Aksioma yang keberapa? Nah, kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu, tapi biar ingat, saya tulis dulu. Operasinya adalah U1 tambah V1 tambah 1, U2 tambah V2 tambah 1, ini penjumlahannya. K kali U, KU1 sama KU2. Nah, coba kita lihat. Ambil U di R2, V di R2, maka penjumlahannya tetap R2. Ya, ini kan penjumlahannya didefinisikan tetap R2 ya, jadi tertutup. U tambah V sama dengan V tambah U. Benar nggak? U tambah V sama dengan V tambah U. Ya, benar ya. Gimana cara ngeceknya? Ini tinggal dilanjutin aja nih. Kita berangkat U tambah V sama dengan ini, terus lanjutin lagi bawahnya. Sama dengan V1 tambah U1 tambah 1, V2 tambah U2 tambah 1. Nah, yang ini sama dengan V tambah U. Ya. Jadi U tambah V sama dengan V tambah U. Jadi benar, nomor 2. Nomor 3 juga bisa dicek benar. Nomor 4, ada objek 0 sebagai vektor 0 atau sebagai identitas di operasi penjumlahan. Siapa dia? Nolnya siapa dia? Ya, berarti kan kalian harus temukan 0 tambah U Nah, berarti harus dicek. Ini nggak bisa dihapus. Harus dicek 0 tambah U sama dengan U tambah 0. 0 tambah U
Itu berarti didefinisikan gimana? Didefinisikan penjumlahannya seperti ini kan? Ya. 0 tambah U berarti ini misal kita sebut 0, 0 yang ke 1, komponen 0 yang kedua, ditambah U-nya adalah U1, U2. Nah, penjumlahannya itu berarti 01 U1 tambah 01 tambah U1 tambah 1, 02 tambah U2 tambah 1. Nah, hasilnya ini harus sama dengan siapa? Hasilnya harus sama dengan U kan? Kan 0 tambah U ini hasilnya harus sama dengan U. Jadi ini supaya hasilnya sama dengan U, berarti 01-nya itu harus min 1 ya. Min 1 tambah U1 tambah 1, ini juga min 1 tambah U2 tambah 1. Jadi 0-nya itu siapa? 0-nya itu adalah bukan 0, tapi min 1, min 1. Ya. Jadi identitasnya di operasi penjumlahannya itu bukan 00, tapi min 1, min 1. Kenapa? Karena 0 tambah U sama dengan min 1, min 1 ditambah U1, U2. Hasilnya adalah min 1 tambah U1 tambah 1, min 1 tambah U2 tambah 1. Nah, ini hasilnya adalah U1, U2 sama dengan U. Nah, 0 tambah U sama dengan U. Berarti benar. 0-nya itu adalah min 1, min 1. Ada 0, siapa 0-nya? Min 1, min 1. Ya. Terus inverse-nya. Untuk setiap U, siapa inverse-nya? Nah, berarti harus cari lagi nih. U-nya tadi sama U1, U2. Jadi, min U-nya siapa ya? Min U-nya siapa nih? Nah, sehingga U ditambah min U harus sama dengan 0. Nah, 0-nya tadi siapa? Berarti U ditambah min U harus sama dengan 0. Berarti U1, U2 ditambah min, ini kita sebut X. Oke, ini kita sebut siapa ya? Min U-nya itu X, Y. 0-nya itu min 1, min 1 tadi kan. Berarti ini penjumlahannya tadi didefinisikan U1 tambah X tambah 1, U2 tambah Y tambah 1, hasilnya harus sama dengan min 1, min 1. Berarti siapa X sama Y-nya? Siapa X sama Y-nya? U1 supaya hasilnya min 1, min 1. Ya, siapa? Kita mau cari inverse-nya. 1, ini hasilnya supaya jadi min 1, maka X-nya itu harus U1 min 2 ya. Min U1 min U2. Jadi X-nya itu harus U1 tambah min U1 min 2 tambah 1, U2 tambah Y2-nya juga sama, min U2 min 2 tambah 1. Nah, ini sama dengan min 1, min 1. Coba ini dicek, ini dikurangi ini, habis, min 2 tambah 1, min 1, oke benar. Ini kurangi ini habis, min 1, ini min 2 ya. Min 2, 1, hasilnya min 1, benar. Jadi, U-nya, kalau U-nya seperti ini, ya, inverse-nya itu bukan min U1, min U2. Inverse-nya itu adalah siapa? Min U-nya itu adalah min U1 min 2, min U2 min 2. Nah, ini inverse. Jadi, kalau ada U-nya 2,3, maka min U-nya siapa?
Min U-nya bukan min 2, min 3, tapi min U-nya itu adalah min 2, berarti ini min 4, min 3, ini min 5. Ya. Inverse-nya U yang 2,3, min U-nya itu adalah ini. Kenapa? Karena U ditambah min U sama dengan 2,3 ditambah min 4, min 5. Ya. Nah, penjumlahannya didefinisikan apa? Ingat, 2 min 4 tambah 1, 3 min 5 tambah 1. Kan didefinisikan gini kan? Ini tambah 1, ini tambah 1. Penjumlahannya kan ini. Nah, didefinisikan ini tambah 1, ini tambah 1. Ya. Nah, ini hasilnya siapa? Ini hasilnya min 1, 3, min 5, min 2, tambah 1, min 1. Nah, min 1, min 1 tadi adalah identitasnya kan? Identitasnya bukan 00 kan tadi? Identitasnya apa tadi? Identitasnya sudah kita buktikan bahwa identitasnya adalah min 1, min 1, bukan 00. Ya. Nah, jadi hati-hati secara umum kalau U-nya ini maka min U-nya adalah yang ini. Ya. Nah, oke, berarti ini benar. Identitas udah, inverse udah, KU, KU-nya nggak masalah ya. KU-nya karena KU-nya masih normal. Nah, ini masih di R2 tertutup. KU tambah V sama dengan KU tambah KV. Nah, ini mungkin. Coba. KU tambah V masih sama nggak dengan KU tambah KV? Nah, kita cek. Kita cari yang luas sebelah kiri dulu. KU tambah V. Jadi sama dengan KU1 U2 tambah V1 V2. Ini kan. Nah, ini penjumlahannya tadi didefinisikan gimana? Penjumlahannya didefinisikan U1 tambah V1 tambah 1, U2 tambah V2 tambah 1. Ya. Baru perkalian skalanya kan biasa ya, normal ya. Ini hasilnya adalah KU1 tambah KV1 tambah K, yang ini KU2 tambah KV2 tambah K. Nah, sekarang kita cek yang pos kanan. KU tambah KV sama dengan KU1 U2 tambah V1 V2. Ya. Ini karena perkalian skalarnya normal, jadi ini tetap ditambah yang ini KV1, KV2 juga tetap. Nah, baru penjumlahannya yang beda kan? Penjumlahannya berarti KU1 tambah KV1 tambah 1, ya, KU2 KV2 tambah 1. Nah, lihat, ini nggak sama dengan ini. Ya, ruas kiri KU tambah V tidak sama dengan KU tambah KV. Berarti dia tidak memenuhi yang ini, aksioma ke-7. Kalau satu saja tidak terpenuhi, berarti kita cukup bilang, atau kita cukup sampaikan bahwa dia tidak membentuk ruang vertikal. Contohnya siapa? Kalau nggak memenuhi harus pakai contoh konkret. Ya. Kalau gagal terpenuhi atau tidak terbukti itu harus pakai contoh konkret. Nah, pilih saja. Pilih. Misalkan U-nya 2,3, kemudian V-nya 1,0 misalkan. Ya. K-nya misalkan 2, ya. 2. Terus KU tambah V berarti sama dengan K-nya adalah 2, ya. 2 kali 2,3 tambah 1,0, ya. Ini berarti menurut definisi 2 tambah 1 tambah 1, 3 tambah 0 tambah 1. Ya. Itu sama dengan 2, 4, 4, berarti sama dengan 8,8. Ya. Tapi
KU tambah KV-nya itu adalah 2 kali U-nya 2,3 ditambah 2 kali V-nya adalah 1,6. Ini 4,2 kali 36 tambah yang ini 2,0. Jadi ini menurut definisi, ya, menurut definisi penjumlahannya itu adalah 4 tambah 2 tambah 1, 6 tambah 0 tambah 1. Sama dengan 7,7. Nah, ini tidak sama dengan ini. KU tambah V-nya 8,8. Tapi KU tambah KV 7,7. Jadi tidak memenuhi aksioma yang ke-7. Jadi dia bukan ruang vektor, ya. Jadi kalau sudah ketemu satu aja yang batal, ya, nggak usah dilanjutin, ya, nggak apa-apa. Langsung bilang aja dia bukan ruang vektor. Terus sekarang nih, nomor 3. Himpunan semua bilangan real dengan operasi standar, penjumlahan dan perkalian itu membentuk ruang vektor nggak? Himpunan semua bilangan real, berarti sekarang saya punya V-nya adalah himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan biasa di bilangan real dan perkalian biasa di bilangan real. Dia membentuk ruang vektor nggak? Nomor 3. Himpunan semua bilangan real dengan operasi standar, penjumlahan dan perkalian. Operasi standarnya berarti ya penjumlahan di bilangan real, perkalian di bilangan real. Ya. Yang membentuk ruang vektor, nah kita cek lagi satu. Pertama, V-nya nggak kosong, ya. Siapa? 0 itu anggota bilangan real. Ya, semua orang tahu, ya, 0 itu bilangan real. Berarti V-nya bukan himpunan kosong. Terus yang kedua, operasi penjumlahan dan perkalian skalar sudah jelas. Terus yang ketiga, membuktikan 10 aksiomanya. Nah, kalau ambil bilangan real, dijumlahin hasilnya bilangan real juga enggak? Atau nanti tiba-tiba jadi bilangan kompleks? Enggak kan? Hasilnya pasti bilangan real juga kan? Jadi nomor 1 dipenuhi, tertutup. Ya. Ambil bilangan real di sini, ambil bilangan real di sini, bilangan real tadi saya jumlahin, hasilnya juga pasti bilangan real. Jadi nomor 1 benar, tertutup. Bilangan real seperti yang sudah kalian tahu sejak SD, ya, dia komutatif, ya. U tambah V sama dengan V tambah 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Dia juga asosiatif, ya. Terus yang nomor 4, ada 0, 0-nya siapa? Ya 0 sendiri, 0 skalar, sehingga 0 tambah sembarang bilangan real sama dengan sembarang bilangan real itu ditambah 0 sama dengan bilangan sembarang bilangan real itu sendiri. Ya. Jadi 0-nya adalah 0 sendiri, inverse-nya adalah negatifnya. Ya, jadi kalau min 2, kalau 2, inverse-nya berarti min 2. Kalau min 2, berarti inverse-nya adalah 2. Negatif dari min 2, itu adalah 2. Nah, jadi ini berlaku, ya, nomor 5. Nomor 6, K-nya sembarang skalar, U-nya di V. Maka KU-nya di V. Nah, sembarang skalar dikalikan sama U ini kan juga skalar juga, ya. Skalar kali skalar hasilnya juga skalar, ya, tetap di V. Ya. Terus, nah sebenarnya ini lebih lengkapnya skalarnya ini harus di F, ya. Jadi aksiomanya itu harus bilang K anggota F. F-nya field. Field-nya itu skalar. Skalarnya bisa bilangan real, bisa bilangan kompleks, gitu, ya. Nah, jadi ini bisa gagal nih di sini. Bisa gagal kalau apa? Kalau field-nya itu adalah bilangan kompleks, ya kan? Karena bilangan kompleks dikali bilangan real itu hasilnya belum tentu real, bisa jadi bilangan kompleks. Ya, jadi untuk nomor 6 ini itu tergantung field-nya, tergantung lapangannya, tergantung skalarnya ini gimana. Kalau nggak dibilang, berarti ini dari awal sudah perjanjian bahwa skalar yang dimaksud ini adalah bilangan real, ya, bukan bilangan kompleks. Jadi kalau nggak di state, berarti dia artinya bilangan real. Nah, karena dia bilangan real dikalikan bilangan real juga hasilnya bilangan real, jadi tertutup. Ya.
Nah, terus yang nomor 7, ini juga sifat di bilangan real, ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Jadi memenuhi 10-nya. Ya. Berarti ternyata bilangan real yang kalian punya itu ternyata ruang faktor. Ya. Bilangan real 1, 2, 3, akar 2, akar 3, setengah, seperempat. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian skalar biasa. Nah, ya, itu ternyata dia membentuk ruang faktor. Ya. Terus ini nomor 4. Himpunan semua pasangan bilangan real yang membentuk ini dengan operasi standar DR2. Oke, sekarang saya punya V-nya itu ini V1, ini V2. Himpunan faktor-faktor yang bentuknya X, 0, ya. Himpunan yang kayak gini-gini. Sorry, saya hapus. Lengkapnya itu nulisnya gini. X, 0, X-nya elemen real. Nah, ini himpunannya. Dilengkapi dengan operasi penjumlahan di vektor dan perkalian skalar vektor. Nah, ini membentuk ruang vektor apa enggak? Nah, kita cek. Kosong enggak nih V2-nya? Enggak ya. Kenapa? Karena 0, ini anggota R. Ini anggota dari V2. Ada di sini kan? Kalau X-nya saya ganti 0, 0 kan bilangan real kan? Nah, berarti 0,0 ada di sini. Berarti 00 anggota V2, berarti kesimpulannya V2 bukan himpunan kosong. Langkah pertama udah, langkah kedua operasinya juga sudah jelas. Penjumlahan di operasi standar kan katanya. Dengan standar operasi DR2, berarti penjumlahan vektor DR2 dan perkalian skalar vektor DR2. Terus yang ketiga, apakah memenuhi 10 aksioma? Ya, 10 aksioma. Ayo, mana? Ini memenuhi nggak ini 10 aksioma? Coba kita cek 10 aksioma. Kalau ada dua objek yang bentuknya seperti ini, apakah penjumlahannya juga masih berbentuk seperti ini? Udah gini aja. Berarti ambil, untuk membuktikan yang pertama, untuk membuktikan yang ini ya, penjumlahannya tertutup, berarti ambil U anggota V2, ambilnya 2 ya, ambil U, V, ambil U dan V, anggota V2. Berarti U itu bentuknya siapa? Karena itu anggota V2, berarti dia pasti bentuknya gini kan, U10, terus si V-nya bentuknya pasti V10. Pasti bentuknya gini kan. Terus U tambah V itu berarti sama dengan U10 ditambah V10. Jadi ini hasilnya adalah U1 tambah V10. Nah, hasilnya ini ada di V2 enggak? Nah iya, karena V2 bentuknya kayak gini kan. Sembarang bilangan, ini 0. Sembarang bilangan, ini 0. Nah, berarti ini anggota V2. Berarti penjumlahannya ada di V2 juga. Berarti dia tertutup. Ya. Terus, komutatif enggak? Komutatif ya. Ini lanjutin aja ke bawah. Terus ini, ya. Berarti ini ke bawah langsung saya lanjutin. Ini sama dengan V1 tambah U10. Terus saya lanjutin ke kiri. Ini sama aja dengan U10 tambah V10. Nah, ini sama aja dengan V tambah U. Berarti caranya gini. U tambah V ini sama dengan V tambah U. Nah, jadi komutatif. Ya. Terus asosiatif. Nah, tinggal tambah satu faktor lagi W. Itu kan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ya, saya skip ya, caranya sama kayak nomor 2 dan ini pasti terbukti. Sekarang nomor 4 nih. Siapa nolnya? Nolnya itu adalah ya 0,0 ya. 0,0. Nah, karena 0,0 ditambah U. Nah, coba. 0 ditambah U itu sama dengan siapa? 00 ditambah U10 itu sama dengan 0 tambah U10 sama dengan U10 sama dengan U. Ya, berarti 0 tambah U sama dengan U. Ya, berarti benar nolnya itu ini. Terus yang nomor 5, min U-nya, ya, berarti kalau
Kalau U-nya adalah U0, ini berarti U-nya adalah min U1, 0. Ya. Sehingga U tambah min U tambah min U itu sama dengan U10 ditambah min U10 sama dengan U1 tambah min U10 sama dengan 0,0 sama dengan 0. Jadi U tambah min U sama dengan 0. U tambah min U sama dengan 0. Sudah terbukti. Nah, lanjut. Ini sifat tertutup terhadap perkalian skalar. Perkalian skalar berarti KU harus di dalam ya. U-nya siapa tadi? U-nya bentuknya seperti ini ya. Jadi KU sama dengan K kali U10. Berarti sama dengan KU1 K kali 0 0 ya. K kali 0 0. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini kan pasti ada di V2. Nah, V2 tadi bentuknya seperti ini. Ini ada komponennya sembarang, yang bawahnya harus 0. Ya, ini komponennya sembarang, yang bawahnya 0. Berarti dia anggota V2, berarti KU-nya tertutup. Ya, karena dia anggota di V2 juga perkalian hasilnya. Hasilnya ini ada di V2. Jadi dia tertutup. Nomor 6 berlaku. Nomor 7. Nomor 7 berlaku nggak? Kira-kira. KU tambah V sama dengan KU tambah KV. Berlaku ya. Berlaku, ini berlaku, ini berlaku. Yang ini juga berlaku. Jadi dia ruang vektor. Ya. Ini himpunan faktor-faktor yang berbentuk seperti ini, dia juga ruang vektor. Ya. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, ini 41. Itu ya, cara membuktikan ruang vektor kayak gitu. Ya. Ada 3 step. Yang pertama, buktikan tak kosong. Yang kedua, harus jelas operasinya didefinisikan seperti apa. Kalau didefinisikan seperti ini, ya pakai operasi ini. Ya, nggak boleh pakai operasi yang biasa kalian kenal. Operasi standar. Operasi biasa yang kalian kenal itu disebut sebagai operasi standar. Ya, kalau dia mendefinisikan operasinya seperti ini, ya harus pakai ini. Kalau dia mendefinisikan seperti ini, ya harus seperti ini operasinya. Ya. Nah, itu. Jadi bab 41 ini adalah tentang ruang vektor. Coba true false ya. Sebuah vektor adalah sembarang elemen dari sebuah ruang. Ya, ini benar. Ini true atau false ini coba. Sebuah vektor adalah sembarang elemen dari sebuah ruang vektor. Benar nggak? Ya, ini by definition. Ini true ya. Kenapa? Karena ruang vektor itu elemen-elemen di dalamnya disebut sebagai vektor. Walaupun dia belum tentu vektor, tapi namanya adalah vektor. Setiap ruang vektor, elemen-elemen di dalamnya itu disebut sebagai vektor. Jadi ini true ya. Meskipun dia bukan vektor bentuknya. Bisa matrik, bisa fungsi, bisa skalar. Tadi kan, asalkan dia membentuk ruang vektor, maka elemen-elemen di dalam ruang vektor itu disebut sebagai vektor. Sebuah ruang vektor harus memuat paling tidak 2 vektor. Benar nggak? Apakah harus 2 atau cukup 1? True atau false? Sebuah ruang vektor harus memuat paling tidak 2 vektor. Benar atau salah? Ya, lihat aja nih aksiomanya. Lihat aja nih aksiomanya. Aksiomanya tadi mana? Ini kan? Coba dari 10 aksioma ini yang mana yang kira-kira mengharuskan ada di V? Benar nggak? Dia harus minimal punya 2 ruang vektor, 2 anggota. Ruang vektor itu minimal harus punya 2 anggota. Benar apa enggak? Enggak benar ya. Yang enggak benar siapa contohnya? Ya ini tadi. Ini vektor anggotanya cuma 1, tapi dia ruang vektor juga. Ya, ini tadi yang pertama tadi sudah kita buktikan kan bahwa ini ruang vektor ya. Anggotanya cuma siapa? Cuma 0 doang, 1. Tapi dia tetap ruang vektor. Jadi yang tadi jawabannya salah ya. Di aksioma ini yang mana yang mengharuskan dia
Ini kan ada objek 0 di V. Sardini Pupil 11. Nah, ini loh, objek 0 ini yang wajib ada di V. Jadi cuma satu elemen ini kan yang wajib ada di V. Yang lainnya kan tertutup harus di V. Ini sifat min U ini bisa aja sama dengan U kan, kalau U-nya itu 0. Iya, yang wajib ada di V kan cuma ini kan. Jelas-jelas di state 0-nya harus ada di V. Ada sebuah objek 0, dia di V. Disebut sebagai vektor 0. Jadi cukup satu. Jadi ini tadi, jawabannya apa? Ruang vektor harus punya paling tidak 2 vektor. Jawabannya salah ya. Cukup satu, ya, karena dia nggak boleh kosong. Cukup satu aja, udah benar. Asal memenuhi 10 aksioma. Yang C, jika U-nya adalah sebuah vektor, K-nya, kemarin kalian UTS banyak true false kan? Nah, berarti ini perhatikan nih, kalau saya bahas true false, ya. Karena true false yang kemarin, karena saya ambil dari sini juga kan? True false pas UTS. Sadar nggak kalian? Enggak, Pak. Enggak, ya sudah. Untunglah nggak sadar ya. Kalau sadar, bagus semua nilainya dong. Soalnya soal true false kalian loh, saya ambil dari sini. Cuman saya modif menjadi selalu, tidak selalu, atau selalu tidak. Cuman itu aja. Ya. Tapi maknanya sama, saya ambil dari sini itunya. Tahu kan bedanya selalu, tidak selalu, sama selalu tidak? Kalau selalu itu ya selalu. Saya selalu makan. Nah, itu berarti selalu makan. Saya tidak selalu makan. Tidak selalu berarti bisa makan, bisa nggak makan. Kalau selalu tidak, saya selalu tidak makan, berarti saya nggak pernah makan. Nah, jadi itu beda maknanya ya. Selalu, tidak selalu, sama selalu tidak itu berbeda makna. Selalu, tidak selalu, sama selalu tidak. Halo? Sama? Ya, selalu, tidak selalu, sama selalu tidak beda ya. Ini belum bisa screen, udah belum ya? Oh, udah. Nah, sekarang U vektor gitu. Jika U adalah sebuah vektor dan K adalah skalar, sedemikian sehingga KU sama dengan 0, maka pasti it must be true bahwa jadi pasti K-nya sama dengan 0. Benar atau enggak? Benar apa enggak? True atau false ini yang C? Jika U adalah sebuah vektor dan K-nya adalah skalar, sedemikian sehingga KU sama dengan 0, maka pasti K-nya sama dengan 0. Benar atau salah? Ini kalau saya rubah ke soal saya, jadi saya rubah gini. Ya. Jika U adalah sebuah vektor dan K-nya skalar, sedemikian sehingga KU sama dengan 0, ya, maka K-nya selalu sama dengan 0, atau K-nya tidak selalu sama dengan 0, atau K-nya selalu tidak 0. Nah, gitu. Ya. Sebelum ke sini ini dulu deh, soal aslinya dulu. Benar apa enggak ini? Benar enggak? Ya. Kalau KU sama dengan 0, maka pasti K-nya 0. Benar atau enggak? Enggak ya? Bisa jadi U-nya 0. Ya. Bisa jadi U-nya 0. Kalau ruang vektornya tadi cuma satu isinya, kayak ini tadi, V-nya tadi null space tadi kan isinya cuma satu ini.
Nah, kan berarti mana tadi? Ini K kali U sama dengan 0, maka haruskah K-nya sama dengan 0? Ya, harus, bisa jadi U-nya kan yang sama dengan 0. Bisa jadi U-nya yang sama dengan 0. Jadi ini false ya. Ini false. Ya tahu ya false-nya. Enggak harus. Tidak selalu, nah ini berarti kalau tidak selalu jawabannya benar. Ya. Tidak selalu K-nya harus sama dengan 0. Bisa jadi U-nya yang sama dengan 0. Kalau faktor space-nya seperti ini. Kalau selalu tidak, maka K-nya selalu tidak 0. Ya, false ya pasti ya. Kalau selalu, juga false juga. Jawabannya tidak selalu. Tidak selalu K-nya sama dengan 0. Yang D, himpunan bilangan real positif adalah sebuah ruang vektor jika himpunan bilangan real positif ya. Oke, bilangan real positif. Jika penjumlahan vektor dan perkaliannya adalah perkalian jumlahan biasa dan pengurangan biasa. Ayo, berarti ini maksudnya gini. V-nya adalah himpunan bilangan real positif. Definisikan penjumlahan dan perkaliannya adalah biasa. Penjumlahan dan perkalian biasa. Dia membentuk ruang vektor. Benar atau salah? True atau false? Himpunan bilangan real positif ini adalah ruang vektor jika penjumlahan vektor dan perkalian skalarnya adalah operasi standar, operasi biasa di bilangan real. Ya, benar atau salah? Benar apa salah? Maksudnya benar nggak dia ruang vektor ya? Benar nggak ini membentuk ruang vektor? Coba cek. Benar atau enggak? Salah ya? Ya, salahnya kenapa? Dia nggak punya identitas. Kan syaratnya harus 0 ada di V. Nah, padahal ini V-nya adalah semua bilangan positif. 0 kan nggak positif. Inverse. Oh iya. 0 itu nggak positif. Jadi dia nggak punya identitas nih. Nah, berarti dia salah. Ya. Ini salah. Dia nggak membentuk ruang vektor karena nggak punya identitas. Karena V-nya ngumpulin yang positif doang. Padahal identitasnya 0. 0 itu nggak positif. Ya. Juga tidak negatif. Berikutnya, sembarang ruang vektor ini sama dengan ini itu sama. True atau false? Ini sama ini itu sama. True atau false? Di sembarang ruang vektor, maka ini itu pasti sama dengan ini. True atau false? Ya, jawabannya false ya. Belum tentu, tergantung operasinya. Tapi dia syaratnya in every vector space. Berarti sudah ruang vektor. Berarti sudah ruang vektor. Ya. Kalau sudah ruang vektor, berarti ini pasti sama dengan ini. Ya, jelas ya. Bayangan saya tadi apa? Bayangan saya tadi yang tadi loh. 1 kali U sama dengan 1 kali U10 sama dengan U10 yang ini tadi loh. Nah, ini tidak sama dengan U1, U2, tidak sama dengan U. 1U tidak sama dengan U. Nah, karena dia belum ruang vektor kan. Tapi di sini sudah di state. Di sembarang ruang vektor, berarti sudah ruang vektor duluan. Berarti 10 aksioma sudah berlaku. Ya, maka pasti ini berlaku dengan ini. Ya, iya, kenapa? Karena KU-nya K kali U ada di V tertutup. Ya, yang E benar ya, true. Terus yang ini di ruang vektor fungsi, sembarang fungsi, garis yang melewati titik asal adalah ruang vektornya. Di ruang vektor fungsi, ya, sembarang fungsi yang lewat titik asal adalah ruang vektor 0. Sembarang fungsi yang lewat titik asal. Coba, fungsi yang lewat titik asal siapa? Misalkan fx sama dengan x. Ini adalah ruang vektornya. Ini ruang vektor 0 enggak? Maksudnya anggota, kalau saya punya V yang isinya cuma itu, terus operasi penjumlahan, perkalian skalar, dia membentuk ruang vektor enggak? Ruang vektor 0 itu kalau anggotanya cuma satu ya, disebut null space itu karena anggotanya cuma satu. Nah ini kalau ini anggotanya kan cuma satu, fx sama dengan x, dia membentuk ruang vektor enggak? Ruang vektor 0 enggak?
Caranya gimana? Ini tambah ini, X tambah X adalah 2X, nggak ada di sini. Nah, berarti enggak ya. Kan anggotanya cuma fx sama dengan X. Oke.